Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Jumat 26 Januari 2024. Seperti biasa dalam 1,5 jam ke depan kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Di informasi yang pertama, pemirsa, isak tangis penghuni menyertai kebakaran yang menghanguskan sejumlah indekos dan rumah berlantai 2 di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Sementara di Jakarta Utara, petugas berjibaku untuk menyelamatkan sejumlah orang agar mendapat penanganan medis rumah sakit lantaran sesak napas menyusul kebakaran yang melanda permukiman padat penduduk. Petugas gabungan bersama warga berupaya untuk menolong beberapa orang yang alami sesak nafas dan pingsan menyusul kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis malam. Sedikitnya 3 orang alami sesak nafas akibat mereka terlalu banyak menghirup asap pekat akibat amukan si jago merah. Mereka kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Ada satu warga kita yang sudah dievakuasi di rumah sakit karena tadi sempat pingsan dan sempat kehabisan oksigen seperti itu. Sempat terjebak atau gimana, Bang? Karena banyak kepulan asap, menghirup asap tebal. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan sekitar 10 rumah semi permanen. Untuk menjinakkan api, petugas kerahkan 16 unit mobil damkar. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik menjadi penyebab peristiwa ini. Untuk memastikannya, polisi selidiki kasusnya. Selain kehilangan tempat tinggal, sebagian warga tak bisa menyelamatkan barang berharga mereka. Tapi Ibu sempat nyelamatin barang-barang, Bu, ya? Cuman ini aja, motor mau surat-surat sama anak-anak saya aja, nggak mikirin yang lain. Rumah Ibu habis, Bu? Habis. Di Depok, Jawa Barat, sejumlah orang tak kuasa menahan kesedihan lantaran rumah lantai 2 mereka terbakar. Bahkan di antaranya ada yang pingsan. Rumah milik mereka ini hangus tak menyisakan barang berharga. Dugaan sementara api berasal dari rumah indekos kemudian menyambar dari bangunan satu ke bangunan lainnya akibat dari kegagalan instalasi listrik. Itu api diawali dari kontrakan 4 pintu ya. Dan saya memang berada di TKP, kondisinya memang sudah terbakar dan diduga dari kegagalan instalasi listrik. Ini menyambar ke bangunan yang berada di sekitarnya, jadi di belakang, kanan kiri ya. Sedangkan di Aceh Besar, Aceh, santri berhamburan ke lapangan saat kebakaran melanda sebuah pondok pesantren. Besarnya kobaran api seperti tampak dalam rekaman video amatir warga membuat mereka khawatir si jago merah akan menjalar ke ruang kelas tempat mereka belajar. Dugaan sementara asal api akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu bangunan asrama dan kantin. Sementara penyebab pasti kejadian ini dalam penyelidikan polisi. Sumber api pertama belum dipastikan, cuma kecurigaan saya kayaknya bersumber dari kantin anak perempuan. Karena kantin itu ruang terbuka, dari dia ada bangunan lantai 2 konstruksi kayu. Tak ada korban jiwa maupun luka akibat kebakaran, namun kegiatan sekitar 700 santri terganggu. Tim Liputan melaporkan. Sebuah rumah serta sepeda motor di Klaten, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah ketika ditinggal bekerja oleh pemiliknya. Sementara kebakaran sebuah pabrik styrofoam di Kota Batam, Kepulauan Riau membuat panik warga yang khawatir api menjalar ke rumah mereka. Api tambah membesar apinya. Kobaran api yang disertai kepulan asap pekat dari sebuah pabrik styrofoam di Kampung Teluk Nipah, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis sore membuat panik warga. Mereka khawatir kebakaran akan menjalar ke permukiman yang berdekatan dengan pabrik tersebut. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi amukan si jago merah. Sementara belasan pekerja yang berada di pabrik dievakuasi petugas ke tempat yang aman. Diduga api berasal dari gesekan ketika produksi styrofoam berlangsung. Dugaan sementara kita dapat dari info dari karyawan bahwa ada pekerjaan dalam gabus terjadi gesekan, di mana di gabus itu ada sedikit gas yang mencuap apinya sehingga menyebabkan api menjalar besar. Namun ada upaya dari karyawan untuk memakai apar tapi tidak bisa terakomodir.
Sementara itu kebakaran juga terjadi di permukiman padat di Tegal Yoso, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kamis siang. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat nyala api cepat membesar. Kebakaran menghanguskan rumah beserta perabotan termasuk motor pemilik rumah. Saat kejadian, rumah dalam keadaan kosong karena penghuni rumah sedang bekerja. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Rumah itu ditinggal penghuninya bekerja dan keadaan kosong. Dan kemungkinan untuk penyebabnya memang belum diketahui, tetapi diduga dari konslet listrik, dari peralatan rumah tangga, dari elektronik. Tidak ada korban luka dan korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, usai kumandang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya puluhan rumah di Jawa Barat rusak akibat diterjang angin kencang. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi hari ini, pemirsa. Puluhan rumah di Indramayu dan Kuningan, Jawa Barat rusak akibat diterjang angin kencang. Sebagian besar kerusakan bangunan adalah atap yang berterbangan tersapu angin. Warga panik saat hujan deras disertai angin kencang menyapu desa Cinagara, Lebakwangi, Kuningan, Jawa Barat Rabu sore. Akibatnya atap bajaringan salah satu bengkel menimpa rumah warga. Selain itu 15 atap rumah termasuk sekolah juga rusak. Saat kejadian warga langsung menyelamatkan diri keluar rumah. Tak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Hujan gede sama angin. Sama angin. Berarti rusak rumah warga. Ya. Berapa rumah Pak itu Pak? 15. Ya, sekitar 15 ya. Sekitar 15. Warga pun masih memperbaiki rumahnya yang rusak. Pihak BPBD Kuningan mendata kerusakan rumah akibat angin kencang tersebut. Hujan deras disertai angin kencang juga menerjang 3 desa di Kecamatan Tugdana, Indramayu, Jawa Barat Rabu petang. Sejumlah pohon dan tenda rusak. Tak hanya itu, 67 rumah warga ringsek akibat tersapu angin kencang itu. Sedangkan 2 warung semi permanen rata dengan tanah. Itu ada hujan lebat, terus tiba-tiba datang angin. Angin apa sih? Angin beliung apa? Angin apa? Kencang itu, Bu? Kencang, Pak. Muter-muter juga disertai hujan gede. Dapat jalan-jalan ku kelem. Saya mau lari kemana ya? Takut udah ya? Keluar hujan gede, angin bawa saya. Jadi saya masuk lagi. Ya. Ada berapa rumah, Bu? Di bawah 100 ya kurang lebih ya. Yang parah? Yang parah ada 2 rumah. Pemerintah memberi bantuan terhadap warga yang terdampak angin kencang ini. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, 3 pekan jelang hari pencoblosan, KPU melantik 5 juta lebih petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024. Sejumlah antisipasi telah disiapkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghindari terulangnya insiden petugas KPPS yang gugur saat bertugas. Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Pusat melantik puluhan ribu petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di kawasan Taman Menteng, Jakarta Pusat Kamis pagi. Proses pelantikan diawali dengan pengambilan sumpah serta penandatanganan fakta integritas. Nantinya sekitar 21.000 petugas KPPS tersebut akan bertugas di 3.000 lebih tempat pemungutan suara atau TPS yang ada di wilayah Jakarta Pusat. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat menyiapkan sejumlah antisipasi untuk menghindari terjadinya insiden petugas KPPS yang gugur saat bertugas. KPU telah memastikan para petugas dalam kondisi sehat dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bertugas dan juga memberikan jaminan sosial kepada petugas KPPS. 5 juta lebih petugas KPPS akan bertugas selama pemilu 2024. Jumlah ini menjadi rekor petugas KPPS terbanyak dibandingkan pemilu periode sebelumnya.
Kita ke informasi lainnya. Menanggapi pro kontra pernyataan Presiden yang boleh berkampanye dan memihak, Komnas HAM menekankan pentingnya keteladanan Presiden di masa pemilu ini. Sementara Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Komisi Pemilihan Umum menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyatakan presiden atau pejabat publik boleh memihak dan ikut berkampanye. Ditemui di sela-sela pelantikan petugas KPPS Nasional, Ketua KPU Hasyim Asyari tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ia menilai pernyataan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. KPU juga memperbolehkan Presiden dan Menteri untuk ikut berkampanye, asalkan mengajukan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara. Jenis-jenis pejabat negara yang boleh dan tidak boleh di undang-undang diatur. Jadi pernyataan Presiden itu dibenarkan bahwa secara terbuka menteri... Bukan dibenarkan, apa yang disampaikan Pak Presiden itu ketentuan di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu. Undang-undang ini memang mengatakan begitu. Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM memberi sindiran tegas kepada Presiden Joko Widodo soal keteladanan pada masa pemilu ini. Komnas HAM mendorong Presiden menerapkan prinsip keadilan dalam pesta demokrasi ini. Kita berharap institusi kenegaraan, pejabat negara itu bisa berkontribusi pada penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Ya, jadi prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, imparsialitas, gitu ya, itu penting untuk dikedepankan. Presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Pernyataan mengejutkan terlontar dari Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh memihak. Penegasan ini disampaikan Kepala Negara yang didampingi Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto saat melakukan serah terima pesawat Super Hercules di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu kemarin. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri haul Mbah Kiai Abu Amar Khotib ke-33 di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Berbaur, Pasuruan, Jawa Timur. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Palembang, Sumatera Selatan. Harusnya aku atau kamu sih? Kampanye akbar yang dilakukan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan di kawasan Sungai Musi Palembang dihadiri berbagai elemen masyarakat, salah satunya para ulama. Selain itu, ratusan pendukung juga hadir untuk deklarasi. Pada kesempatan ini, salah satu nelayan Sungai Musi menyampaikan kesulitannya mendapat penumpang karena dibatasi akses sungai. Dalam orasinya, Anies Baswedan mengajak pendukungnya untuk mewujudkan Palembang sebagai prioritas peningkatan kota dalam programnya jika terpilih sebagai presiden pada pemilu 2024. Palembang menjadi satu dari 40 kota yang akan ditingkatkan sehingga kota ini bisa menjadi penggerak perekonomian di kawasan selatan Sumatera. Kenapa kita berencana membangun lebih dari 40 kota ditingkatkan? Karena kita ingin meratakan pembangunan. Bukan dengan membangun satu kota di satu lokasi, tapi dengan meningkatkan 40 kota yang ada menjadi kota yang lebih siap untuk mendukung kegiatan perekonomian. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menghadiri haul Mbah Kiai Abu Amar Khotib ke-33 di Pondok Pesantren Ar-Raudhah Berbaur, Pasuruan, Jawa Timur. Pada kesempatan itu, Caimin meminta doa dan dukungan kepada para santri dan jemaah untuk memenangkan Pilpres 2024. Tim Liputan melaporkan. Sementara itu, Cawapres 02 Gibran Raka Buming Raka menghadiri konser musik yang digelar relawan Prabu di Karanganyar Kamis malam. Sementara itu, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri. Momen akrab pertemuan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri terjadi di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu siang.
Pada pertemuan itu, Prabowo dan Abu Rizal melakukan perbincangan sambil makan siang bersama. Di akhir perjumpaan, Capres nomor urut 2 tersebut melakukan foto bersama Abu Rizal beserta anak-anaknya yang kemudian ia bagikan di media sosial. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri konser musik yang digelar relawan di kawasan Karanganyar, Jawa Tengah, Kamis malam. Konser yang menghadirkan grup musik papan atas Dewa 19 dihadiri ribuan baladewa, penjual makanan, serta relawan Prabu. Gibran berpesan kepada ribuan penonton musik yang hadir untuk tetap menjaga kerukunan meski berbeda pilihan di Pilpres 2024. Teman-teman pokoknya gini ya, beda pilihan nggak apa-apa. Beda pilihan nggak apa-apa. Sepenting kue rukun kabeh. Terus sampai gonen mulai ya. Sebelumnya konser musik yang menggandeng grup musik Dewa 19 telah digelar relawan Prabu di 4 daerah seperti Lampung, Purwokerto, Bali, dan Magelang. Dalam melakukan safari kampanyenya di Pesawaran, Lampung, Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin kebutuhan masyarakat. Sementara itu kedatangan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo ke salah satu pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta disambut antusias ribuan santri. Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menghadiri acara dialog kebangsaan di Pondok Pesantren An-Nur, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ribuan santri menyambut riuh kedatangan Ganjar Pranowo untuk bisa bertemu langsung dan berjabat tangan. Tak hanya santri, kalangan pengajar dan para kiai di pondok pesantren juga terlihat antusias menyambut kedatangannya. Ganjar dianggap sebagai sosok yang akan berpihak kepada rakyat dan membawa kejayaan dan kemakmuran untuk Indonesia. Kuramil teko. Dulu kalau ngerasani penguasa, jitu. Dulu kalau kumpulan lebih dari 6 orang, izin. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD melakukan safari politiknya dengan menyapa ribuan petani dan nelayan di lapangan sepak bola Gelora Kutoarjo, Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dalam kesempatan ini, Mahfud juga turut memperkenalkan KTP Sakti yang akan menjamin seluruh kebutuhan masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis hingga bantuan sosial. Tim Liputan melaporkan. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Komplotan begal bersenjata tajam babak belur dihajar massa. Seorang di antaranya tewas tertabrak truk. Mata lu meletet ngomong bisa. Masih di Fokus Pagi bersama saya Ilham Ardiansyah. Dipergoki saat beraksi di Jalan Margonda Raya, Depok, pelaku pencurian sepeda motor dihakimi warga. Sementara komplotan begal sadis bersenjata tajam beraksi di Jalan Raya Cikuda, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu tewas lantaran tertabrak truk, sedangkan lainnya babak belur dihajar massa. Pemuda ini menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raya Cikuda, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, karena diduga membegal seorang pengendara motor pada Kamis pagi. Sementara rekannya menemui ajal di lokasi kejadian lantaran tertabrak truk saat hendak melarikan diri usai menggasak motor korban. Iya nih, tuh. Ini begalnya nih. Ini begal tuh. Barang bukti. Nih, barang buktinya nih. Di TKP, warga mendapati sebilah senjata tajam yang diduga dipakai pelaku kala beraksi. Peristiwa berawal ketika korban hendak menjemput kerabatnya. Namun tiba-tiba dipepet oleh kawanan pelaku yang berjumlah sekitar 6 orang. 4 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dengan membawa motor korban. Dia nyalip dikit, langsung mepet saya. Terus dia matiin kunci motor saya. Berhenti. Saya lihat ke belakang. Cerulit lah di belakang saya. Langsung saya mau ngelawan dikit, bentar. Bacok saya langsung.
Aparat Reskrim Polsek Gunung Putri yang menerima laporan kejadian ini telah mengamankan seorang pelaku dan menyita 1 unit sepeda motor. Sementara jasad pelaku yang tewas telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Kini petugas tengah memburu 4 orang kawanan begal sadis ini. Pelaku berhasil menguasai kendaraan, kemudian melarikan diri. Saat dilakukan pengejaran oleh korban, satu motor yang ditumpangi pelaku itu tertabrak, jatuh tertabrak oleh truk. Kemudian yang satu meninggal dunia. Sementara itu dipergoki saat beraksi seorang pria yang diduga hendak mencuri motor di area parkir toko pakaian di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, diamuk warga. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian harus bersusah payah membawanya lantaran warga terus memberikan bogo pentah. Petugas pun akhirnya berhasil membawa laki ini ke Polres Metro Depok untuk penyelidikan. Asep Solihin dan Nahyudi melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Depok, Jawa Barat. Komplotan bajing loncat mencuri muatan truk berisi besi saat kendaraan terjebak kemacetan di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Para pelaku sempat bersitegang dengan sopir truk lainnya yang sempat merekam tindak kejahatan mereka. Video amatir ini merekam aksi seorang pemuda yang menaiki bagian belakang truk dan membuka terpal penutup muatan di Jalan Raya Bekasi Cakung, Jakarta Timur. Usai membuka terpal, ia langsung mengeluarkan beberapa batang besi dari dalam truk dan memberikan kepada rekan-rekannya. Video yang direkam sesama sopir truk ini membuat geram pelaku hingga sempat terjadi adu mulut. Para sopir resah lantaran mereka harus bertanggung jawab mengganti barang muatan yang hilang. Menanggapi beredarnya video pencurian muatan truk, aparat Polsek Cakung telah memeriksa 6 saksi. Betul, kami juga tahu dari media sosial yang dikirimkan oleh rekan-rekan, kami langsung bergerak cepat. Saya memerintahkan Kanit Reskrim untuk segera melakukan upaya-upaya pengejaran dan identifikasi pelaku-pelaku dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang ada di lokasi pada saat itu. Ada berapa saksi Pak kira-kira diperiksa Pak? Ada 6 orang yang kami periksa saat ini. Kita ke kasus lainnya, seorang pria tiba-tiba membakar sebuah masjid di kawasan Sunterjaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi yang bergerak cepat langsung mengamankan terduga pelaku di rumah kontrakannya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Pria ini tiba-tiba masuk ke masjid di Jalan Sunter, Kemayoran, Jakarta Utara dan langsung menuju area mihrab. Pria bertopi itu lalu muncul dengan berjalan mundur, diduga sembari menyiram bensin dari area mihrab hingga pintu keluar masjid. Tak berselang lama, ia diduga melempar korek api ke dalam masjid. Seketika, api pun menyala dan membakar karpet, pintu hingga dinding masjid. Usai beraksi, terduga pelaku langsung larikan diri. Pembakaran Masjid Jami Al-Falah ini bukan kali pertama terjadi. Pada bulan Desember 2023, masjid ini sudah 2 kali dibakar. Namun sayang, peristiwa tersebut tak terekam kamera pengawas yang sedang rusak. Diduga, terduga pelaku merupakan orang yang sama karena menggunakan cara serta pola serupa. Habis maghrib menuju isya, kebetulan memang kosong tuh. Isya, orang pada pulang, masih kosong sekali. Ada warga yang lewat, nyium apa ada bau kebakar gitu kan. Pas dilihat, kebakar dari mana? Pas lihat ke masjid, udah teriak lah itu. Panggil warga untuk madamin api yang ada berkobar di dalam masjid. Usai mendapat laporan warga, kurang dari 24 jam, petugas dari Polsek Tanjung Priok berhasil mengamankan terduga pelaku di rumah kontrakannya yang berjarak 50 meter dari lokasi kejadian. Warga yang kesal nyaris menghakimi terduga pelaku saat hendak dibawa petugas. Penangkapan berawal dari kecurigaan warga saat melihat kemiripan bentuk tubuh, sandal, dan pakaian SM dengan terduga pelaku pembakaran. SM dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Sejak 2 bulan lalu menempati rumah kontrakan bersama ibunya. Kasusnya kini masih ditangani petugas Polsek Tanjung Priok. Selain mendalami motif terduga pelaku, petugas juga akan melakukan tes kejiwaan terhadap SM. Berkaitan dengan status kejiwaan, ini perlu pendalaman atau pendapat dari ahli. Kami sudah mengajukan permohonan untuk pengecekan psikologis maupun kejiwaan yang bersangkutan ke Rumah Sakit Polri. Sementara itu, terkait 2 kejadian pembakaran sebelumnya, polisi juga masih menyelidiki SM. Apakah merupakan terduga pelaku yang sama atau bukan?
Arfa Supandi melaporkan dari Jakarta. Polisi meringkus seorang terduga bandar narkoba jenis ganja di salah satu apartemen di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Petugas juga menyita ganja kering seberat 6 kg. Satuan Unit Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Utara membekuk seorang terduga bandar narkoba di salah satu unit apartemen di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selain tersangka, petugas juga menemukan barang bukti narkoba berupa ganja yang masih terbungkus kardus seberat 6 kg. Barang haram tersebut dikirim seorang berinisial R dari Aceh dan rencananya akan diedarkan tersangka di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dari Polres Jakarta Utara melakukan tangkapan terhadap inisial MDT, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebanyak 6.000 gram ataupun 6 kilo yang dikemas menjadi satu kotak box, dan menurut informasi dari pelaku menggunakan jasa pengiriman paket. Direktorat Narkoba dan Sabara Polda Sumut menggerebek 2 lokasi yang kerap dijadikan lokasi pesta narkotika. 11 orang diamankan dan hasil pemeriksaan urin semuanya positif narkoba. Lokasi pertama yang didatangi tim dari Direktorat Narkoba dan Sabara Polda Sumatera Utara adalah Kampung Flamboyan, Medan Sunggal. Dari Medan Sunggal, polisi kemudian bergerak ke Desa Pompa Binjai, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang. Di 2 lokasi itu, polisi mengamankan 11 orang yang diduga mengkonsumsi sabu-sabu. Selain itu, polisi menemukan plastik bekas kemasan sabu-sabu dan alat hisap. Setelah dilakukan pemeriksaan urin, semuanya positif konsumsi sabu-sabu. Baru ada 11 pengguna narkotika yang berhasil kita amankan. Dan saat ini dalam proses penyelidikan di Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Hingga Kamis siang, ke-11 orang itu masih menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara dan belum satu pun yang dijadikan tersangka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara. Di informasi lainnya, pemirsa, Polda Metro Jaya secara resmi menahan selebgram berinisial SE yang juga tersangka dalam kasus industri film porno. Ia ditahan selama 20 hari ke depan di rutan Polda Metro Jaya. Tiba di Jakarta Rabu malam usai ditangkap polisi di Yogyakarta, salah satu tersangka pemeran film porno sekaligus selebgram berinisial SE menjalani pemeriksaan intensif. Dan hari Kamis ia resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Selain untuk memudahkan proses penyidikan, penahanan dilakukan lantaran yang bersangkutan tidak kooperatif. Selebgram itu beberapa kali mangkir dari panggilan pemeriksaan sehingga menghambat proses penyidikan. Kewenangan penyidikan untuk penahanan seorang tersangka adalah 20 hari di awal, ya. Jadi tersangka FCN atau saudari S dilakukan penahanan mulai hari ini, hari Kamis, tanggal 25 Januari, sampai dengan 20 hari ke depan untuk memudahkan proses penyidikan terhadap tindak pidana pornografi tersebut. Kasus produksi film asusila ini terbongkar setelah polisi menggerebek sebuah rumah kontrakan yang dijadikan lokasi produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan bulan September lalu. Selain SE, 10 orang pemerannya telah ditetapkan polisi sebagai tersangka. Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Malang, Jawa Timur diduga meninggal dunia tak wajar. Polisi yang menyelidiki menduga wanita itu mengalami tindak kekerasan sebelum tewas. Tim Inafis Polres Malang Kamis siang memeriksa sebuah rumah di Perumahan Bumi Mondoroko Raya, Kecamatan Singosari, Malang, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga yang tinggal di rumah tersebut diduga meninggal dunia secara tak wajar. Dari hasil olah TKP, polisi mengambil sisa muntahan korban, cairan pembersih lantai, serta sejumlah barang-barang lainnya. Polisi menyelidiki kematian wanita itu setelah mendapat laporan korban meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit Rabu malam. Wanita berusia 40 tahun itu dilarikan ke rumah sakit oleh tetangganya setelah anak korban memberitahukan ibunya dalam keadaan lemas usai muntah-muntah di kamarnya. Ada dugaan ia dipaksa meminum cairan pembersih lantai. Dari pemeriksaan luar, didapati luka lebam di tubuhnya, sehingga polisi menduga korban mengalami tindak kekerasan.
Informasi yang kami dapat saat ini memang yang bersangkutan mengalami KDRT. Ya, kemudian mungkin di dalam kejadian itu yang bersangkutan mungkin apakah disuruh minum atau gimana kami belum tahu pasti. Yang jelas dari hasil keterangan dari medis kemarin bahwa yang bersangkutan mengkonsumsi cairan atau biasa disebut pembersih lantai. Saat ini suami korban masih diperiksa di Mapolres Malang. Sedangkan jenazah korban diautopsi di Rumah Sakit Saiful Anwar untuk mengungkap penyebab kematiannya. Nur Ramadan melaporkan dari Kabupaten Malang, Jawa Timur. Sebuah kapal nelayan terbakar di Pelabuhan Kluwut, Brebes, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi bersama Sheila Purnama. Anda kembali bersama kami di Fokus Pagi. Pemirsa, seorang karyawan villa di Gianyar, Bali diduga dianiaya oleh seorang wisatawan asing asal Amerika Serikat. Korban dihujani pukulan oleh terduga pelaku yang menginap di villa tempatnya bekerja. Rekaman video ini menunjukkan tindak kekerasan yang diduga dilakukan seorang wisatawan asal California, Amerika Serikat terhadap seorang karyawan sebuah villa di Gianyar, Bali. Dalam rekaman tertanggal 24 Januari 2024 itu, korban menanyakan sepeda motor milik pihak villa yang dipakai teman terduga pelaku saat mengalami kecelakaan lalu lintas sehari sebelumnya. Diduga tak terima dengan pertanyaan itu, terduga pelaku menghujani sang karyawan dengan pukulan. Karena yang punya sepeda motor ini dari pihak villa ingin menanyakan kecelakaannya di mana, sepeda motornya apakah dalam kondisi aman. Terus si pelaku membawa barang temannya yang mengalami kecelakaan ini ke Denpasar. Nah, dari pihak manajer villa menyampaikan tolong jangan dibawa dulu karena motor saya belum kembali. Nah, pada saat itulah pelaku emosi. Korban lalu melaporkan peristiwa itu ke Polres Sukawati. Untuk mengungkap tindak kekerasan tersebut, sejumlah orang telah diminta keterangan sebagai saksi, sedangkan terduga pelaku masih belum diamankan polisi. Arianto Hutapia melaporkan dari Gianyar, Bali. Kurang dari 12 jam, petugas gabungan berhasil mengamankan warga negara asing yang diduga menganiaya karyawan villa di wilayah Gianyar, Bali. Saat ini terduga pelaku diamankan di ruang tahanan Polres Gianyar. Usai mendapat laporan kasus dugaan penganiayaan, tim gabungan dari Polres Gianyar dan Polsek Sukawati berhasil meringkus terduga pelaku penganiayaan di salah satu hotel di Nusa Dua, Bali pada Kamis malam. Saat akan ditangkap, terduga pelaku sempat mencoba kabur dan melakukan perlawanan. Namun petugas berhasil mengamankan warga Amerika Serikat tersebut. Terduga pelaku akan menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukum yang ditunjuk pihak konsulat Amerika Serikat. Terduga pelaku diketahui masuk ke Bali pada tanggal 15 Januari 2024 dan rencananya kembali pada 9 Februari 2024. Pada saat diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dan memukul petugas, yaitu Pak Kasarasi sempat kena pukul dari pelaku. Nah, pada saat dicek ke kamarnya dari lantai 3 sempat lompat ke lantai 2 sehingga dikejar dan pelaku berhasil diamankan oleh tim Osnal di Nusa Dua. Sebuah kapal motor nelayan terbakar di Pelabuhan Kluwut, Brebes, Jawa Tengah. Dalam waktu singkat, api membakar badan kapal yang saat itu juga masih terdapat sejumlah anak buah kapal. Kebakaran yang menimpa kapal motor atau KM Sanujaya ini terjadi Kamis siang di Pelabuhan Ikan Desa Kluwut, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Sementara api sudah melalap sebagian besar kapal ini. 5 orang ABK atau anak buah kapal yang berada di atas kapal saat kebakaran pada Kamis siang itu berhasil menyelamatkan diri. Menurut salah satu ABK, ia melihat api berasal dari bagian mesin yang ada di belakang kapal. Iya, di bawah kapal mesin. Oh, kapal mesin. Terus tahu-tahu gimana? Api sumbernya dari mana? Di belakang. Dari belakang? Iya. Itu di belakang apa sih? Mesin apa gimana? Mesin. Mesin ya? Pertama keluar percikan apa gimana? Nggak tahu, udah besar. Tahu-tahu udah besar. Terus akhirnya jenengan langsung ambil pemadam.
Gerak cepat dari petugas pemadam berhasil mencegah kebakaran meluas. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang sementara ini diduga akibat korsleting. Ya, baru dugaan, tapi tetap kita lakukan proses penyidikan dan penyelidikan adanya konsleting dari salah satu ruangan. Kemungkinan dari AC ataupun konslet karena sesuatu hal. Tapi sambil proses berjalan kita nunggu hasil dari lapor. Tak ada korban jiwa, sedangkan kerugian yang dialami pemilik kapal ditaksir mencapai 3 miliar rupiah. Sugiartono melaporkan dari Brebes, Jawa Tengah. Pemirsa, sebuah sepeda motor terbakar saat pemiliknya mengisi BBM melalui jerigen di Bogor, Jawa Barat. Insiden serupa terjadi di Tangerang Selatan, Banten saat sebuah sepeda motor yang melaju di samping SPBU tiba-tiba terbakar hebat usai isi bensin. Dari kejauhan, kepulan asap menandai kebakaran yang menimpa sebuah sepeda motor di tepi Jalan Tegal Rotan Raya, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis sore. Warga sekitar sempat panik karena motor terbakar di dekat sebuah SPBU. Api terus berkobar hingga membakar habis seluruh badan sepeda motor. Diduga api bersumber dari adanya korsleting listrik pada mesin yang percikan apinya mengenai selang bensin. Sebelum terbakar hebat, sepeda motor yang baru isi bensin di SPBU tersebut mengeluarkan asap. Lagi parkir gitu tiba-tiba itu dia berdorong motor udah ngebul. Pas nyampe sini ya tiba-tiba langsung keluar api seperti itu. Yang abang dengar tuh dia habis ngapain? Habis isi bensin, setahu kita gitu habis isi bensin dia dari pom bensin. Tiba-tiba langsung motornya ngebul langsung keluar api. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebuah sepeda motor juga terbakar di tepi Jalan Letda Nasir, Gunung Putri, Kamis siang. Menurut saksi mata, insiden tersebut terjadi saat pemilik baru saja membeli BBM di SPBU menggunakan jerigen. Beli bahan bakar eceran dituangin di jerigen. Sampai jerigen nama belum apa, motor udah kebakaran duluan. Ketetesin dari karbu, keluar dari busi, udah keluar api gede. Beruntung pengendara motor tersebut sempat menjauh menyelamatkan diri. Api bisa dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, namun seluruh badan motor telah hangus. Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda di Jember, Jawa Timur ditemukan tewas di dasar sumur sedalam 30 meter. Tim SAR kerahkan penyelam karena evakuasi tubuh korban berlangsung sulit. Tim SAR gabungan Kamis sore berjibaku untuk mengevakuasi tubuh Muhammad Hafifi yang tercebur ke dalam sumur rumahnya di Desa Pace, Silo, Jember, Jawa Timur. Kedalaman sumur 30 meter membuat evakuasi terkendala. Petugas mengerahkan penyelam untuk mengangkat tubuh pemuda berusia 28 tahun itu ke daratan. Isak tangis kerabat pun mengiringi evakuasi korban. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban tewas murni akibat kekurangan oksigen selama tercebur di dalam sumur. Dari pihak keluarga tidak menghendaki diadakannya otopsi, sehingga kami hanya melaksanakan pemeriksaan luar dan dinyatakan oleh tim kesehatan tidak ada tanda-tanda kekerasan. Mereka atas nama Muhammad Hafifi meninggal dalam kondisi karena kekurangan oksigen. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kematian korban. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tebing di jalur Trans Sulawesi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan longsor dan memutus akses jalan. Sementara di Cipatat, Bandung Barat, longsor menimbun areal sawah yang baru saja ditanami benih padi. Di Cipatat, Bandung Barat, longsor menimbun areal sawah yang baru saja ditanami benih padi. Longsor ini terjadi diduga karena adanya saluran irigasi air yang jebol usai diguyur hujan deras. Warga dan para petani tengah membuat penahan tanggul sementara agar longsor tidak meluas. Beberapa titik aliran air irigasi yang tersumbat juga membuat longsoran tanah dan mengancam rumah warga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
Sementara di Kabupaten Maros, akses jalan Poros Maros-Bone lumpuh total akibat material tebing longsor yang menutup jalan. Akibatnya terjadi kemacetan panjang selama 10 jam. Polisi belum berani membuka jalan lantaran batu yang berada di atas tebing masih rawan longsor. 3 unit kendaraan eskavator dikerahkan untuk mengangkut material tanah longsor. Pengendara diimbau untuk sementara melalui jalur Poros Bulu 2 di Kabupaten Sopeng. Banjir dimanfaatkan warga di Barito Selatan, Kalimantan Tengah untuk mencari pundi-pundi rupiah dengan menyeberangkan kendaraan. Sementara banjir yang sudah sepekan merendam Muaro Jambi, Provinsi Jambi membuat perekonomian warga lumpuh. Luapan Sungai Batanghari masih menggenangi permukiman di bantaran sungai hingga Kamis pagi. Seperti di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sakrenan, Kabupaten Muaro Jambi. Sudah sepekan banjir merendam permukiman, akses jalan hingga lahan pertanian. Puluhan hektar sawah yang sudah ditanami padi terancam gagal panen. Mata pencariannya Pak putus semua, yang motong karet, yang punya lahan kebun sawit, tidak bisa berjalan. Warga Desa Lembeng, Kecamatan Dusun Selatan, Barito Selatan, Kalimantan Tengah memanfaatkan banjir yang melanda wilayah mereka untuk meraup pundi-pundi rupiah. Menggunakan perahu buatan dan gerobak, sejumlah warga bergotong royong membantu pengguna kendaraan bermotor yang akan melintas. Dengan tarif Rp30.000 sekali jalan, para warga mampu meraup keuntungan hingga Rp100.000 per harinya. Oh, kita kalau 100.000 satu orang. 100.000 satu orang ya? Iya. Berapa lama banjirnya Pak? Oh ini hampir 1 minggu juga. Hampir 1 minggu Pak ya? Beradaan warga yang menyeberangkan kendaraan ini membantu pengendara yang ingin beraktivitas di tengah kepungan bencana banjir. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, KPK menahan 2 orang pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi lantaran menjadi tersangka korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja. Akibat kasus ini, kerugian negara mencapai 17,6 miliar rupiah. Tersangka Reina Usman, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2011-2015, dan Inyoman Darmanta, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, langsung menjalani tahanan KPK. Penahanan tersangka untuk memudahkan penyidikan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja tahun 2012. KPK juga menetapkan Karunia, seorang direktur perusahaan rekanan dalam kasus ini, sebagai tersangka. Dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia ini telah merugikan negara sebesar 17,6 miliar rupiah. Selain itu, atas persetujuan dari IND selaku PPK dilakukan pembayaran 100% ke PT AIM meskipun fakta di lapangan untuk hasil pekerjaan belum sepenuhnya mencapai 100%. Kondisi faktual dimaksud diantaranya belum dilakukan instalasi pemasangan hardware dan software sama sekali untuk yang menjadi basis utama penempatan TKI di negara Malaysia dan Saudi Arabia. Pelatih dan pemain timnas menyambut lolosnya Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Fokus Pagi. Kembali bersama kami di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Ilham Ardiansyah. Kita lanjutkan informasi hari ini pemirsa. Kita awali dari mancanegara, sedikitnya 70 orang tewas ketika areal tambang emas runtuh di Mali. Sementara operasi penyelamatan seorang wanita di Amerika Serikat berlangsung dramatis setelah korban terjebak selama 14 jam di sungai. Regu penyelamat melakukan evakuasi melalui udara terhadap seorang wanita yang terjebak selama 14 jam di dalam mobil pick-up-nya yang terbalik dan terendam di sungai Livermore sebelah timur San Francisco. Operasi yang berlangsung dramatis ini berhasil menyelamatkan korban di tengah arus sungai yang deras.
Korban tak terluka meski ia sangat kedinginan. Peristiwa bermula ketika korban berkendara di tengah hujan lebat dan berusaha melintasi sungai. Diduga terjadi banjir bandang dan menyeret mobil korban hingga terbalik. Sedikitnya 70 orang tewas menyusul runtuhnya areal tambang emas di distrik Kangaba, wilayah barat daya Mali. Upaya pencarian oleh tim SAR terus dilakukan di tengah kekhawatiran jumlah korban akan terus bertambah. Direktorat Geologi dan Pertambangan Nasional Mali menyebut saat ambruk ada sebanyak 100 pekerja di dalam tambang. Penyebab runtuhnya tambang tengah diselidiki. Pengamat menyebut tragedi seperti ini hal yang biasa di Mali, yang dikenal sebagai produsen emas nomor 3 di Afrika. Penambang tradisional baik skala kecil dan menengah kerap mengabaikan unsur keselamatan. Emas menjadi komoditas ekspor paling penting di Mali. Di Zambia, tim penyelamat melakukan evakuasi terhadap 7 penambang yang terjebak di tambang tembaga di Ndola sekitar 400 km dari ibu kota Lusaka ketika air dan lumpur masuk ke dalam lubang tempat mereka bekerja. Media lokal melaporkan para penambang bekerja di kedalaman sekitar 235 meter di bawah tanah. Zambia dikenal sebagai salah satu produsen tembaga terbesar di dunia dan para investornya adalah perusahaan-perusahaan Tiongkok. Kecelakaan serupa pernah terjadi di bulan November tahun lalu yang menewaskan 11 orang. Kembali ke tanah air, pemirsa, hujan badai melanda kota Malang, Jawa Timur, Kamis siang hingga mengakibatkan puluhan pohon besar tumbang. Hujan bahkan sempat diwarnai turunnya butiran-butiran es atau hujan es. Hujan es sempat melanda kota Malang Kamis siang. Tetes deras air hujan tiba-tiba turun dalam bentuk butiran-butiran es. Sebelumnya, hujan badai melanda hingga membuat sejumlah bangunan roboh. Sejumlah pohon berukuran besar juga tumbang. Kondisi cukup parah terjadi di area perumahan Villa Bukit Tidar. Kira-kira ya ada kalau 40 pohon begitu. Ya. Iya, di perumahan sini. Penyebabnya apa tadi, Pak? Penyebabnya ya hujan sama angin. Cuman anginnya itu yang luar biasa. Kenceng ya, Pak ya? Iya, anginnya kenceng banget ini tadi. Lama Pak anginnya tadi, Pak? Durasi anginnya, Pak? Sebenarnya nggak lama, paling kisaran 30 menitan. Usai hujan badai reda diketahui, sedikitnya 2 mobil rusak tertimpa pohon tumbang. Hingga Kamis petang, pihak BPBD Kota Malang masih mendata besarnya kerusakan dan jumlah kerugian yang diakibatkan hujan badai. Nur Ramadan melaporkan dari Malang, Jawa Timur. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih cukup tinggi. Sementara itu, Gunung Merapi di Yogyakarta juga terpantau terus mengalami erupsi. Guguran material vulkanik Gunung Merapi yang terekam dari kamera pos pengamatan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi terjadi 3 kali dengan jarak luncur 1.500 meter dari puncak gunung mengarah ke hulu Kali Bebeng. Guguran itu berlangsung selama 150 detik. Aktivitas vulkanik yang masih tinggi membuat status Gunung Merapi hingga kini ada di level 3 atau siaga. Masyarakat di lereng Merapi diimbau waspada terhadap ancaman banjir lahar dingin seiring datangnya musim hujan. Di Lumajang, Jawa Timur, aktivitas vulkanik Gunung Semeru juga cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan visual gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini mengalami 20 kali letusan dengan tinggi kolom asap mencapai 900 meter disertai lontaran lava pijar. Warga diimbau selalu waspada karena status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Sementara itu hingga Kamis petang terjadi 30 kali gempa guguran dengan jarak luncur 4 km ke arah timur laut Gunung Lewotobi laki-laki. Petugas PVMBG meminta warga tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Meski Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level 4 atau awas, sejumlah pengungsi di Desa Boru, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, nekat kembali ke rumah mereka. Warga nekat pulang ke rumah karena hewan peliharaan mereka mulai mati akibat kelaparan.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meletakkan batu pertama pembangunan dan revitalisasi Pasar Natar di Kabupaten Lampung, Selamat Lampung. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar program pangan bersubsidi. Program pangan bersubsidi Perumda Pasar Jaya kembali digelar di sejumlah titik yang ada di DKI Jakarta. Salah satunya di kantor Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Beragam kebutuhan pokok bersubsidi ditawarkan di sini, seperti beras, telur, daging ayam, daging sapi, hingga susu UHT. Potongan harganya pun sangat jauh dibandingkan harga di pasaran. Warga bisa mendapatkan potongan harga hingga Rp30.000 untuk beras 5 kg. Sementara harga telur setiap satu tray dijual dengan harga Rp10.000. Warga yang bisa mendapatkan kebutuhan pokok bersubsidi ini adalah mereka yang memiliki kartu Jakarta Pintar. Untuk mendapatkannya, warga harus mendaftar terlebih dahulu di situs antriankjp.pasarjaya.go.id. Amat sangat membantu banget. Karena beras harganya 2 kali lipat ya kalau di luar. Kalau di sini cuma 30.000 dapat 5 liter kan itu alhamdulillah banget ya untuk kita semua gitu. Makanya ketika nggak ada itu kita betul-betul repot juga gitu. Sementara Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meletakkan batu pertama pembangunan dan revitalisasi Pasar Natar di Kabupaten Lampung Selatan. Mendak menyatakan pembangunan dan revitalisasi tersebut adalah bentuk respon cepat pemerintah yang menerima langsung keluhan masyarakat Lampung Selatan mengenai Pasar Natar yang terbakar pada 1 Desember 2022. Pada kunjungannya ini, Menteri Perdagangan juga menggelar operasi pasar murah bagi warga Natar. Nah, itulah hebatnya Pak Jokowi, Presiden kita. Ya. Kalau dengar keluhan rakyat itu langsung direspon gitu. Ya, begitu datang kemari, saya bilang pasar lama Pak pernah kebakar dan ini pedagangnya banyak, menjadi andalan masyarakat. Nggak lama langsung pasarnya diperintah untuk dibangun. Pembangunan pasar induk Natar yang berada di pinggir jalan lintas Sumatera ini sebagai tindak lanjut kedatangan Presiden Joko Widodo di pasar ini pada Mei 2023. Pembangunan pasar induk Natar dibiayai APBN sebesar Rp44 miliar. Pembangunannya ditargetkan selesai pada bulan September 2024. Tim Liputan melaporkan. Dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-64, Klub Sepak Bola Jogja melalui PSIM Empati menggandeng pemerintah Kota Yogyakarta untuk menyalurkan bantuan makanan pendamping ASI. Kegiatan itu bertujuan mencegah angka kasus stunting atau gizi buruk. Pada peringatan Hari Gizi Nasional ke-64 PSIM Jogja berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan 632 paket bingkisan bantuan makanan pendamping ASI atau MPASI kepada anak-anak balita usia kurang 6 hingga 24 bulan di kota Yogyakarta. Kegiatan bertajuk program PSIM Empati berlangsung di ruang Bima Balai Kota Yogyakarta. Secara simbolis diserahkan langsung penjabat Wali Kota Yogyakarta Singgih Raharjo. Kegiatan bantuan sosial ini bertujuan mencegah angka stunting atau gizi buruk di wilayah tersebut. Sebab paket makanan pendamping ASI memiliki kandungan vitamin dan protein yang baik bagi perkembangan tubuh anak. Harapannya semoga dengan kegiatan ini angka stunting di Jogja bisa menurun, dan bisa saya katakan ini bukan kegiatan pertama dan terakhir, karena kedepannya PSIM akan terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait dengan siapapun untuk kegiatan ini, karena PSIM ini ada dari Jogja untuk Jogja. Di kota Yogyakarta, kasus stunting prevalensinya sangat rendah, hanya 11,76%. Namun upaya pencegahan kasus stunting akan terus berlanjut, diantaranya dengan penyaluran 5.726 paket MPASI ke seluruh puskesmas di kota Yogyakarta. Nasrul Nasi melaporkan dari kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemirsa, sejarah ditorehkan. Tim nasional Indonesia untuk kali pertama skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Wow, keberhasilan ini didapat setelah Kirgistan menahan imbang Oman pada laga terakhir fase grup F. Euforia kelolosan tim nasional Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya langsung dirayakan seluruh pemain hingga staf pelatih di hotel tempat mereka menginap di Doha, Qatar pada Kamis malam waktu setempat.
Kepastian skuad Garuda melaju ke fase gugur ini tak lepas dari hasil Kirgistan yang secara dramatis mampu menahan imbang Oman 1-1 pada laga terakhir fase grup F. Hasil imbang kedua tim itu yang begitu dinantikan Indonesia menjadi satu-satunya skenario tersisa agar skuad Garuda lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Dari jalannya laga, Kirgistan sebenarnya tampil tertekan sejak menit awal. Bahkan baru 8 menit laga berjalan, Oman telah berhasil mencetak gol. Keberuntungan baru tercipta 10 menit jelang waktu normal berakhir. Kesalahan lini belakang Oman dalam mengantisipasi bola membuat Joel Kojo dengan leluasa mencetak gol penyeimbang. Skor 1-1 pun bertahan hingga laga usai. Hasil seri ini membuat Oman tak mampu menggeser posisi Indonesia sebagai 4 tim teratas yang lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Secara keseluruhan, Oman hanya mampu mengoleksi 2 poin, sementara Indonesia berada 1 tingkat di atasnya dengan perolehan 3 angka. Sementara itu pada babak 16 besar nanti, Indonesia akan menghadapi lawan tangguh yaitu Australia. Iya, PSSI resmi mengumumkan MTech Group sebagai pemegang hak siar tim nasional Indonesia sepanjang tahun 2024. Dengan adanya pengumuman tersebut, maka duel Timnas Indonesia U20 kontra Thailand U20 malam nanti akan disiarkan secara eksklusif di Indosiar. Timnas Indonesia U20 terus mematangkan taktik dan strategi permainan jelang menghadapi Thailand U20 pada International Friendly Match yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat malam. Laga uji coba ini menjadi laga penting yang harus dijalani anak asuh Indra Syafri. Duel kontra Thailand sekaligus menjadi pemanasan bagi Timnas Indonesia U20 sebelum terjun ke Piala AFF U19 serta kualifikasi Piala Dunia U20 2025 di Chili. Dalam skuad Timnas Indonesia U20, pelatih Indra Syafri memanggil beberapa nama dari jebolan Piala Dunia U17. Mereka diantaranya adalah Arkan Kaka hingga Iqbal Gwijangge. Sementara itu, PSSI baru saja mengumumkan pemegang tender hak siar Timnas Indonesia. PSSI menunjuk PT Elang Mahkota Teknologi atau MTech melalui PT Surya Citra Media sebagai pemenang tender hak siar Media Rights untuk 2024. Nilai kerjasama yang terjalin mencapai 75 miliar rupiah. Dengan adanya pengumuman tersebut, duel Timnas Indonesia U20 versus Timnas Thailand U20 bakal disiarkan secara langsung dan eksklusif di Indosiar. Pertandingan dijadwalkan bakal bergulir pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Tim Liputan melaporkan. Di tengah momentum yang membanggakan ini pemirsa, kami ingatkan saksikan laga Timnas U20 Indonesia melawan Timnas U20 Thailand hari ini pukul 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Iya, ini sungguh jangan dilewatkan pertandingan panas ini ya. Pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi jangan melewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Dan saya Sheila Purnama, pamit undur diri. Selamat beraktivitas hari ini. Sampai jumpa. Hari ini ulang tahunmu bertambah lagi.